Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kali ini, pada hari Kamis pagi ini, kita akan membahas sirah kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid, ya. Kisah sahabat Rasulullah SAW ini diambil dari buku yang ada di layar yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Isa, yang dicetak oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, yaitu 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Ya, yang dikenal dengan Al-Mubasysyiruna bil Jannah. Nah, apa dalil tentang mereka yang dijamin surga oleh Allah SWT? Yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda pada saat itu, Abu Bakrin fil Jannah, Abu Bakar di surga, insyaallah. Wa Umar fil Jannah, Umar di surga. Wa Utsman fil Jannah, Utsman di surga. Wa Ali fil Jannah, Ali pun di surga. Wa Talha fil Jannah, dan Talha di surga. Wa Zubair fil Jannah, Zubair di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'ad fil Jannah, Sa'ad pun di surga. Wa Sa'id fil Jannah, dan Sa'id di surga. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil Jannah, di surga. Rawahu Tirmidzi. Ya, bedakan antara Sa'ad dan Sa'id. Yang kita bahas adalah Sa'id. Di sini Rasulullah SAW menjamin bagi mereka surga, ya. Adapun kita, tidak ada jaminan untuk kita untuk masuk ke surga. Adapun mereka, para sahabat yang mulia ini, dijamin surga baginya. Apa sih keutamaan-keutamaan mereka sampai Rasulullah SAW menjamin bagi mereka surga? Ya, keutamaan dan kezuhudan Sa'ad bin Zaid. Yang kita bahas adalah keutamaan dan kezuhudan beliau. Gara-gara ini Rasulullah SAW memberikan dia jaminan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diperhatikan adalah dinukilkan kisah Sa'ad bin Zaid dalam buku 10 sahabat Nabi dijamin surga yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Isa, yang sudah kita jelaskan barusan di atas, dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ini pada halaman 357. Yang paling akhir, pembahasan akhir, bahwa Umar bin Al-Khattab mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Dalam surat itu Umar meminta, ya, dalam surat Umar meminta dalam suratnya, beritahukan aku mengenai keadaan kaum muslimin, juga mengenai Khalid bin Al-Walid. Lelaki seperti apakah dia? Ditanya tentang Khalid bin Al-Walid, lelaki apakah mereka? Seperti apa mereka ini? Kemudian beritahukan pula aku tentang Zaid bin Abu Sufyan, ya, Zaid bin Abu Sufyan, dan Amr bin As, ya. Amr bin As juga beliau meminta gimana sih mereka ini, sosok mereka ini seperti apa. Kemudian juga tentang Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid dan Mu'az bin Jabal, ya, ini Mu'az seharusnya, ya, Mu'az bin Jabal. Bagaimanakah keadaan mereka berdua? Masya Allah. Umar di dalam suratnya mengatakan bagaimana keadaan Sa'ad bin Zaid sama Mu'az bin Jabal. Kemudian Abu Ubaidah menulis surat balasan kepada Umar
dan dia memberitahukan kondisi para sahabat tersebut. Dan di antara isu surah balasan ini disebutkan perihal Sa'id dan Mu'az. Sa'id dan Mu'az, ya. Gimana keadaan mereka sekarang? Itu yang dicantumkan di suratnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian dalam suratnya mengatakan, pribadi dua orang ini seperti yang sudah engkau ketahui. Ya, terkenal. Seperti apa sih mereka? Bahwa harta kekayaan yang dimiliki keduanya semakin menambah kezuhudan mereka terhadap dunia. Ya, dia itu sebagai apa sih? Nah, kita lihat nanti. Dan semakin menambah kecintaan mereka terhadap akhirat. Dari harta yang dimiliki, dari kekuasaan yang dimiliki dari kedua ini, ya, Sa'id, ya, menambah kecintaannya terhadap akhirat, ya, kemudian zuhud terhadap dunia. Sa'id bin Zaid diberi mandat oleh Abu Ubaidah nih. Ini dia. Kenapa dia ini ini alasannya kenapa Sa'id bin Zaid menambah kezuhudannya terhadap dunia dan girohnya terhadap akhirat. Ini alasannya. Sa'id bin Zaid diberi mandat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menjadi gubernur di Damaskus, insyaallah sebagai pemimpin, ya. Namun ketika merasa jabatan tersebut telah menyibukkan dirinya hingga membuatnya tidak dapat berjihad, insyaallah. Kalau kita sekarang ini mencari kedudukan, orang-orang sekarang, zaman sekarang mencari kedudukan, mencari kepemimpinan, mencari kursi. Padahal orang dulu, para sahabat dulu, kalau merasa itu pemimpinnya itu merasa akhiratnya terancam, maka mereka mengundurkan diri. Masya Allah, menyibukkan dirinya sehingga membuatnya tidak dapat berjihad. Dia penulis surat kepada Abu Ubaidah. Nah, Sa'id bin Zaid menulis surat kepada Abu Ubaidah, dan nanti Abu Ubaidah pun menulis surat kepada Umar. Apa sih isi suratnya? Tidaklah aku lebih mementingkan dirimu dan para sahabatmu untuk berjihad daripada diriku. Apakah kamu, maksudnya apa? Apakah kamu mementingkan sahabatmu yang lain daripada aku untuk berjihad? Padahal aku juga ingin berjihad, maksudnya. Dan seperti itu pula terhadap segala hal yang dapat mendekatkanku kepada keridhaan Allah. Ya, jika suratku ini sampai kepadamu, maka kirimkanlah bawahanmu yang lebih berhasrat untuk memegang jabatan ini daripada aku. Banyak orang-orang ingin jabatan. Nah, ternyata Sa'ad, ya, ingin keluar atau mundur dari jabatannya dan ingin digantikan oleh orang lain. Karena apa? Karena ini bisa menghalangi dirinya untuk berjihad. Karena jihad itu adalah keutamaannya luar biasa, ya. Kalau mati syahid dalam berjihad, ya, maka jaminannya surga, ya. Padahal Rasulullah SAW juga sudah menjamin baginya surga. Ini alasannya. Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Silahkan ambil faedah dan hikmah dari kisah, ya, Sa'ad bin Zaid ini, ya. Silahkan ambil kisah dari Sa'id bin Zaid ini. Banyak kisah yang kita ambil dari kezuhudan dan keutamaannya ini. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.